KF-21 Boramae menjadi salah satu jet tempur Indonesia yang bakal mempunyai deteren tingkat tinggi. KF-21 Boramae menjadi ujung tombak kekuatan udara masa depan Indonesia. Hadirnya KF-21 Boramae akan membuat taring Angkatan Udara Indonesia semakin tajam. KF-21 Boramae menjadi pesaing F-35 Australia dan Singapura. Indonesia bisa hilang gengsi sebagai pemimpin de facto ASEAN tak mempunyai jet tempur canggih untuk menandingi F-35. Lockheed Martin sendiri memang sudah memberi KF-21 Boramae teknologi pembuatan jet tempur. Pada tanggal 30 November Departemen Luar Negeri AS, yang mengawasi pemberian lisensi ekspor, memberikan izin kepada Lockheed Martin untuk menyerahkan 21 teknologi yang dibutuhkan untuk proyek KF-X, kata seorang pejabat di Defense Acquisition Program Administration, DAPA, dikutip dari Korea Jeongnam Daily. Setelah pemberian lisensi ekspor, Kementerian Pertahanan Korea, Kementerian Luar Negeri dan pejabat DAPA mengadakan negosiasi lebih lanjut dengan perunding AS, ujar Jeongnam Daily. Untuk menguji seberapa hebat teknologi Lockheed Martin, maka pada tanggal 6 Juni tahun 2022 KF-21 Boramae bakal terbang perdana. Jika uji coba darat KF-21 berjalan lancar, uji terbang pertama akan dimungkinkan paling cepat pada Juni, ungkap salah satu sumber dilansir zonajakarta.com dari donga.com. Penerbangan perdana KF-21 Boramae nantinya juga akan menguji radar AESA buatan Hanwha System apakah sesuai dengan yang diharapkan. Karena kinerja radar sangat dipengaruhi oleh lingkungan sekitar, seperti fitur topografi, maka perlu untuk menurunkan parameter sebanyak mungkin sebelum dipasang pada KF-21, jelas donga.com. Saya tahu bahwa pengujian dan peningkatan kinerja serta pekerjaan suplemen akan terus periksa apakah itu dapat secara akurat menangkap objek, tambahnya. Jeroan KF-21 Boramae rancang bangunnya begitu rumit. Ada ribuan kabel saling terhubung satu sama lain untuk memastikan kinerja sistemnya berjalan baik. Di peralatan uji di sebelah, 3.232 kabel dihubungkan ke KF-21 untuk menguji fungsi struktural pesawat tempur, tulis Jeongnam pada tanggal 23 Januari tahun 2022. Setelah itu KF-21 Boramae tidak diperbolehkan dilas. Ia harus dipaku ke link satu persatu untuk meminimalisir pantuan radar. Di gedung uji struktural yang berdekatan dengan pabrik produksi, uji ketahanan pada dua penguji struktural KF-21 berlangsung lancar. KF-21 dengan lebih dari 100.000 lubang untuk memasang lebih dari 220.000 baut dan mur. Hal ini untuk menguji seberapa baik ia dapat menahan tekanan yang diterapkan terus-menerus saat terbang, tulis The Jeongnam. Korsel juga awalnya ingin menerapkan teknologi F-22 Raptor ke KF-21 Boramae. Tapi sayang hal itu tak terwujud karena AS ogah mentransfer teknologinya. F-22 adalah pesawat tempur generasi berikutnya dari Angkatan Udara AS, yang sedang dikembangkan dengan partisipasi semua perusahaan pengembangan pesawat tempur AS pada saat itu, tetapi belum dikembangkan. Ini karena pemerintah AS tidak memberikan lisensi ekspor, jelas Tanda hubung enews.com. Walau tak memakai teknologi F-22, nyatanya KF-21 Boramae tetap jet tempur mumpuni tahan banting. Pasalnya ia tetap bisa terbang walau sayap tertembak rudal musuh. Bagian dalam pesawat tempur memiliki kisi-kisi rumit yang dirancang untuk terus berfungsi bahkan jika beberapa bagian rusak oleh tembakan selama pertempuran udara. Peralatan elektronik berjalan dari kokpit ke ujung sayap, kata Lee Il-wo, seorang insinyur senior di proyek KF-21 Boramae dikutip dari hani.co.kr. Tak salah memang Indonesia melanjutkan proyek KF-21 Boramae karena hasilnya diprediksi memuaskan.